teater, kita bela Indonesia. Dengan teater, kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya. Pada malam hari ini kita masih dalam rangkaian acara Pamonaspati yang kedua di tahun 2022. Pada malam hari ini Teater Air Jambi akan memberikan pertunjukan dengan lakon Sajadah, naskah dan sutradara Tita Swanda, aktor Ogi Akbar. Bagaimana pertunjukannya? Sebelum itu, izinkan saya membacakan sinopsisnya. Ustadz Saleh geram melihat stereotip warga kampung. Sajadah yang seharusnya menjadi alas untuk menjalankan ibadah salat justru dijadikan sebagai alat kemapanan kelas sosial. Perbincangan setelah dan sesudah salat hanya berkutat di sajadah. Bahkan pernah nyaris baku hantam sesama warga karena dipicu pamer sajadah. Persoalan yang berpangkal dari sajadah semakin hari semakin kronis, semakin parah. Meski berkali-kali Ustadz Saleh memberikan pemahaman tentang sajadah, tetapi sampai saat ini masih belum ada solusi. Sampai suatu ketika Ustadz Saleh memiliki solusi bagaimana cara menginsafkan warga kampung. Mampukah Ustadz Saleh menginsafkan warga kampung? Atau Ustadz Saleh akan memunculkan persoalan baru? Langsung saja kita saksikan pertunjukan dari Teater Air Jambi. Selamat menyaksikan. Sekali lagi aku katakan, sajadah hanyalah alas sholat, alas untuk menyembah Allah. Hanya itu, tak lebih. Benar itu sajadahmu, bujang? Bukan aku melarang kau membawa sajadahmu. Silakan. Selama niatmu masih lurus, beribadah karena lillah. Tapi jika sajadah itu hanya membuat kau jadi sombong dan ria, lebih baik kau tinggalkan saja di rumah. Allah tidak menilai ibadah seorang hambanya dilihat dari bagus atau tidaknya sajadah yang digunakan. Ingat,
Ini kali terakhir kau pamer sajadahmu di masjid. Ustaz Saleh memang masih muda, tapi perihal kedalaman pemahaman perkara agama, beliau adalah orang yang dituakan di kampung. Usianya baru 45 tahun. Orang asli kampung sini, putra sematawayang Haji Dullah, yang semasa hidupnya juga dikenal sebagai pemuka agama. Ketika berusia belasan tahun, Ustaz Saleh pergi meninggalkan kampung. Masa remajanya ia habiskan untuk mendalami pengetahuan agama di salah satu pesantren ternama. Ketika Haji Dullah wafat, atau berkisar 10 tahun ke belakang, barulah Ustaz Saleh kembali ke kampung berdakwah di tanah kelahirannya. Kegusaran Ustaz Saleh terkait penggunaan sajadah sebenarnya bukan tanpa alasan. Hal itu bersebab dari sikap orang-orang kampung yang menjadikan sajadah sebagai sarana untuk menyombongkan diri, alat untuk memamerkan kemapanan kelas sosial. Perbincangan setelah atau sebelum sholat hanya berkutat pada bentuk dan harga saja. Bahkan orang-orang kampung yang tergolong dari keluarga berada selalu gonta-ganti sajadah ketika salat berjamaah di masjid. Sedangkan orang-orang kampung yang tergolong dari keluarga tidak mampu sholat berjamaah ke masjid, hanya bermodal sajadah lusuh, warnanya pudar, dan benang-benang yang mulai tercerabut. Maka tak pelak orang-orang kampung yang tergolong dari keluarga tidak mampu akan menjadi bahan tertawaan, bahan olok-olokan. Pernah suatu ketika waktu engkau tak mampu menahan emosi lantaran diolok-olok oleh Tuk Bang. Waktu engkau dianggap tidak khusyuk saat menjalankan salat berjamaah di masjid, matanya dianggap melirik dan mencuri-curi pandang ke arah sajadah milik. Kebetulan Tok Bangu memang terkenal memiliki banyak sajadah yang bagus-bagus. Sholat di samping waktu ngau. Waktu ngau jelas tidak terima. Perkelahian fisik pun tak terhindarkan.
Bapak-bapak, ini rumah Allah. Namanya juga orang kampung. Meski telah ditegur berkali-kali, tetap saja perkara sajadah yang digunakan untuk sholat berjamaah di masjid menjadi hal yang super penting, hal yang luar biasa. Bagi mereka, segala hal tentang sajadah itu menyangkut harga diri dan martabat, tidak hanya di mata Tuhan semata, tetapi juga di mata seluruh manusia kampung. Kucing di kampung ini pun pilih-pilih, oi. Mana sajadah yang nyaman dan layak untuk ditiduri. Ucap yuk tahun pemilik warung kopi di sebelah Mas. Lalu ada pula kelompok yang mengambil kesempatan. Mereka para pedagang keliling, seperti tak mau kehilangan momentum. Para pedagang keliling sekarang makin rajin mengitari ruas-ruas jalanan kampung. Awalnya mereka jualan sayur, tapi sejak perkara sajadah boom di kampung, mereka mengikuti selera pasar, ikut berjualan berbagai macam jenis sajadah. Dipilih, Pak, dipilih, Bu, dipilih. India ada, Eropa ada, Turki ada. Asli Arab kami punya. Yang lokal pun tersedia. Dipilih. Ada diskonnya. 50% Pak Eti. Tinggal pilih mau model yang mana. Kalau yang ini berapa? Ini keluaran terbaru Pak RT, limited edition. Sajadah ini dilengkapi dengan busa tebal. Pak RT sholat dijamin nyaman, empuk. Aku beli satu. Pak RT lantas buru-buru pulang, ingin memamerkan sajadah baru kepada istrinya. Bu, bagus kan? Wah ya Pak, beli sajadah mahal-mahal kok kayak asal bayi. Melihat perilaku umum warga kampung, Ustadz Saleh itu bertabakus. Entah kali keberapa ketika menjadi khotib di atas mimbar, Ustadz Saleh mengkritik sikap warga terkait penggunaan sajadah.
Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kesempurnaan sholat berjamaah adalah lurus dan rapatnya sah. Lantas bagaimana di masjid kita ini akan lurus dan kerapatan safnya teratur kalau sajadah yang digunakan tidak sama? Semua bertahan dengan sajadahnya masing-masing. Ingatlah, sajadah bukan alat untuk memamerkan kemapanan kelas sosial di hadapan orang lain. Diterima atau tidaknya ibadah seseorang tidak bergantung pada bagus atau tidaknya sajadah yang digunakan. Bahkan Nabi pernah sholat di atas tanah tanpa menggunakan sajadah. Begitulah waktu terus berputar, namun belum tampak tanda-tanda warga kampung akan insaf. Cerita-cerita konyol terkait sajadah silih berganti menguar ke udara, layaknya episode sinetron yang dibuat tak habis-habis. Sampai pada suatu ketika, selepas salat maghrib, Ustadz Saleh mengumumkan sesuatu hal yang barangkali dianggap sebagai solusi, hal yang mampu mengubah sikap warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid yang saya hormati, melalui kesempatan ini saya umumkan bahwa minggu Jumat terakhir bulan depan akan diadakan pengajian akbar di masjid yang kita cintai. Pengajian itu akan dihadiri oleh seorang ulama yang barangkali namanya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Ya, Kiai Haji Abdullah Amin. Beliau adalah penceramah terbaik, ulama hebat yang dimiliki oleh negeri. Beliau adalah guru saya, kiai panutan saya sewaktu masih di pesantren dahulu. Beberapa minggu yang lalu beliau menghubungi saya melalui telepon, dan kabar baik ini juga sudah saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa. Hadirin Bapak Ibu jemaah masjid, Kiai Haji Abdullah Amin juga telah mendengar apa yang menjadi persoalan kita bersama, khususnya persoalan yang disebabkan oleh penggunaan sajadah. Beliau berjanji akan mencari jalan keluar bagi kita dari persoalan tersebut. Beliau akan membagi-bagikan sajadah baru kepada seluruh jamaah yang hadir
dalam pengajian akbar itu nantinya. Alhamdulillah. Waktu engkau adalah orang yang paling bahagia. Ceramah berlangsung hikmah. Pesona Kiai Haji Abdullah. Sejak pagi warga berbondong-bondong memenuhi halaman masjid. Beruntung panitia telah memprediksi akan membludak jamaah yang hadir. Di halaman masjid telah digelar banyak karpet dan tikar sambung menyambung yang akan digunakan bagi kaum. Sementara jamaah laki-laki memenuhi bagian dalam masjid. Kiai Haji Abdullah Amin juga tergolong penceramah yang humoris. Beberapa kali lelucon-lelucon diselipkan di dalam ceramahnya, membuat warga semakin betah dan ingin terus berlama-lama di dalam masjid. Tanpa terasa, pengajian akbar pun usai. Kiai Haji Abdullah Amin beserta rombongan didampingi Ustadz Saleh dan Bapak Kepala Desa pergi meninggalkan masjid. Di sela-sela menuju perjalanan ke mobil, Kiai Haji terlihat kerepotan meladeni permintaan warga yang ingin bersalaman atau berfoto bersama sang Kiai. Sang Kiai semakin jauh meninggalkan nafas. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pengurus masjid mulai membagi-bagikan sajadah oleh-oleh dari sang Kiai. Paris ya Allah, Paris, semua kebagian. Ini sajadah oleh-oleh dari sang Kiai. Ya, satu-satu. Semua kebagian. Seluruh warga pulang dengan hati yang riang dan gembira. Di bahu mereka terselempang sajadah baru oleh-oleh dari sang Kiai. Beberapa hari setelah pengajian akbar, petugas masjid diketahui oleh kepala desa mengumumkan informasi kepada masyarakat. Untuk menjaga stabilitas dan keamanan desa, seluruh warga diimbau untuk menggunakan sajadah yang diberikan oleh sang Kiai. Informasi ini harap dilaksanakan. Terima kasih.
Sejak itu tidak lagi terdengar masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sajadah. Warga terlihat kompak dan selalu menggunakan sajadah yang seragam. Orang yang paling berbahagia tentu saja Ustadz Salim. Masyarakat menjadi tentram dan tidak lagi terdengar keributan-keributan perkara sajadah. Inilah sajadah dari sang kiai. Ya, demikian tadi pertunjukan dari komunitas teater air Korda Jambi. Berikan aplaus dulu. Dan kita lanjut acara berikutnya, yaitu diskusi dalam program Bicara Karya Bicara yang akan dimoderatori oleh Simon Carsimin dengan narasumber Titas Suwanda sebagai sutradara sekaligus penulis naskah dan Oki Akbar sebagai aktor dengan notulis Windy Kaunang. Dan acara Pamunas Pati yang kedua di tahun 2022 ini diselenggarakan oleh Yayasan Pelaku Teater Indonesia dengan didukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan jangan lupa besok tonton, masih banyak pertunjukan monolog dari berbagai daerah. Saya sebagai host mohon maaf bila saya banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teater kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater